Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di video ini kita akan menepati janji yang di video kemarin ya. Kita akan coba membahas analisa seasonality untuk saham-saham second liner. Jadi di video sebelumnya itu kan kita ngebahasnya tentang saham-saham LQ45 yang notabene itu lebih dekat dengan blue chip. Nah kali ini kita akan bahasnya second liner. Mana yang probability-nya di bulan Desember itu paling besar naik gitu teman-teman ya. Nah di video kali ini kita akan bahas itu cukup ringkas ya. Jadi saya cuma nyampaikan data aja. Jadi ini harusnya nggak buang-buang waktu teman-teman semua, tapi tetap informatif. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya itu kita buat analisa tuh berdasarkan LQ45. Lalu kita bandingkan seperti ini semua LQ45-nya dan kita buat dua tabel. Yang pertama itu berdasarkan yang paling murah, yang kedua itu berdasarkan yang paling besar kemungkinan naiknya. Gitu ya. Nah, di video ini kita akan buat metode yang sama, teman-teman. Metode yang sama. Jadi kita bedakan itu cuma ini. Kita cuma membedakannya, kita kali ini pakai Kompas 100. Jadi kita beda indeks. Kalau yang kemarin LQ45, sekarang Kompas 100. Dari Kompas 100 ini kemudian kita seperti biasa, kita analisa seasonality berdasarkan bulan-bulannya yang paling sering merah dan paling sering hijau di bulan Desember itu saham apa di Kompas 100 ini. Gitu ya, itu cara kerjanya. Jadi langsung aja kita paparkan. Untuk tabel yang pertama di sini kita bisa lihat ya, ini adalah saham-saham yang paling murah di Kompas 100 di second liner yang berdasarkan per kali PBV-nya itu nggak lebih dari 22,5. Nah menariknya ini hampir setengah itu ternyata di Kompas 100 tuh per dan PBV-nya di bawah 22,5 ini ya 45. Meskipun di dalamnya itu termasuk yang warna kuning ini. Yang warna kuning ini apa? Yang warna kuning ini adalah yang per PBV-nya itu kalau dikalikan minus. Artinya perusahaannya masih rugi. Itu mulai dari ESA sampai APLN. Tapi dari sini ke bawah itu murah. Contohnya seperti Saratoga ini ya. Per PBV-nya itu masih kecil banget. Jadi ini bisa dikategorikan murah gitu. Nah kemudian kita tabel keduanya kita bandingkan dengan probability kenaikannya. Jadi gini. Nah ini buat teman-teman semua mungkin yang nggak peduli dengan fundamental ya, yang ya memang cuma nyari yang probability naiknya besar aja. Nah itu di sini kita bisa lihat ya. Nah ini adalah tabel berdasarkan yang paling besar kemungkinan naik. Nah kita harus tahu Kompas 100 ini juga ada sebagian yang overlap dengan LQ45. Contohnya seperti Pegas, ASIC, MER, Unity Tractor, dan Jasa Marga. Ini overlap dengan LQ45 dan di sini ini juga membuat asumsi atau hipotesa bahwa di bulan Desember di window dressing itu bintangnya adalah blue chip, itu semakin benar. Kenapa? Kita bisa lihat ya, ternyata probability-nya kalau di Kompas 100 itu juga yang atas-atas itu adalah saham-saham yang termasuk LQ45 juga. Contohnya Pegas, ASIC, SMGR. Nah ini pasti di atas-atas dong. Nah IPTV ini karena ya baru 2 kali aja, jadi kelihatannya besar. Nah yang second liner itu gak ada yang sampai 90% seperti Pegas dan ASI. Contohnya seperti SCMA, KF, ini 80%an ya, tapi nggak sampai sebagus kalau blue chipnya. United Tractor, BBRI, Telkom ini masih didominasi oleh saham-saham blue chip ya. Kalau di yang teratas-teratasnya, tapi kita tetap bisa ambil kesimpulan kalau yang probability-nya paling besar untuk naik itu di 80% adalah SCMA, KF, dan ESA ya. Kemudian juga berikutnya ada SRTG, WG, SSMS, Hoki, Weton. Nah ini mulai adalah second liner. PTBA mungkin bisa kategori blue chip ya. BJBR, LSIM, MEDC, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat probability-nya ya, sampai ke 70% aja mungkin bisa diperhatikannya. Nah ada yang warna hijau seperti ini. Yang warna hijau ini artinya apa? Artinya itu masih murah juga. Karena per dikali PBV-nya nggak lebih dari 22,5. Jadi ini sekaligus murah, sekaligus juga probability naiknya di window dressing cukup baik. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya datanya ini ya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah sekali lagi ini mungkin saya cuma nyampaikan data, jadi videonya nggak panjang-panjang amat. Jadi di akhir saya cuma mau ngomong ini jangan diambil hati, jangan baperan karena data ini. Kalau misalnya memang nanti nggak kejadian jangan nyalain saya. Ini saya cuma nyampein data riset aja, jadi ini harusnya berguna. Kenapa? Ya daripada teman-teman nyerting satu-satu masing-masing ya, lebih baik kan saya rekap seperti ini. Jadi teman-teman tinggal ambil mana hasilnya.
Gitu. Jadi kita fair-fairan aja. Ini tetap data seasonality, tetap data historis. Gak ada pengaruhnya di masa depan sebenarnya. Di masa depan itu nggak terkait dengan historis sama sekali. Jadi masa depan tetap misteri. Cuma kita tetap rasional kalau misalnya kita pakai data seperti ini. Gitu aja ya. Mohon maaf kalau suara saya agak belepotan karena sebenarnya saya lagi pilek juga, jadi agak susah ngomong. Jadi ini saya usahakan yang terbaik buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Itu aja. Karena itu bersimbang, tetap santai.